Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jabir Al-Ansori, kelas 6 Ikhwan. Sore ini saya sedang berada di taman kanak-kanak dan saya akan menceritakan suatu kisah Nabi Muhammad SAW dari lahir hingga ia wafat. Yuk, mari kita simak ceritaku. Kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di tahun Gajah, di mana pasukan yang dipimpin oleh Raja Abraha Habasyah yang ingin merobohkan Ka'bah. Karena kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menghentikan dengan mengirimkan burung ababil yang ingin menjatuhkan batu-batu yang dipanaskan dari api neraka yang membawa wabah penyakit. Hal ini membuat Raja Abraha Habasyah wafat dengan seluruh pasukannya. Terjadi pada Al-Quran surat Al-Fil yang artinya pasukan gajah. Di tahun itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota Mekah, karena dibesarkan sebagai anak yatim karena pamannya, ayahnya yang bernama Abdullah wafat sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir. Setelah beberapa tahun diurus oleh Aminah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diurus oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Sayangnya Abdul Muthalib umurnya sedikit lagi. Setelah 2 tahun dibesarkan oleh Abdul Muthalib, Nabi Muhammad setelah dibesarkan oleh Abdul Muthalib pun wafat di umur Nabi Muhammad SAW 8 tahun. Setelah itu Nabi Muhammad diurus oleh kembali pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib dikenal sebagai orang yang dermawan. Ya, walaupun hidupnya fakir atau tidak mempunyai kebutuhannya sehari-hari, tapi tetap dalam keadaan tersebut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tetap berkembang dan tumbuh bersama pamannya. Menjadi Rasul, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberi beberapa karunia yang istimewa dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seperti wajahnya yang bersih, bersinar seperti bulan, seperti melebihi bulan, tumbuh subur daerah lingkungan tinggal Halimah As-Sa'diyah, ibu susu Nabi Muhammad. Padahal tadinya kering, subur, dan sebagai lainnya. Itulah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menandai akan datangnya nabi baru, yang nabi terakhir yang akan membawa keturunan yang besar. Sebelum mendapatkan wahyu, Nabi Muhammad SAW bermimpi dihampiri oleh malaikat Jibril. Setelah dihampiri oleh malaikat Jibril, Nabi Muhammad pergi di Gua Hiro dekat Jabal Nur. Di sebelah kiri Jabal Nur. Nabi Muhammad SAW pergi ke Gua Hiro. Ternyata benar apa yang dimimpikan oleh Nabi Muhammad SAW. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam.
Artinya, bacalah dengan menyebut nama Allah. Dialah Tuhan yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Dia yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Itulah kisah Nabi Muhammad SAW yang saya ceritakan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.